Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita sudah masuk ke dalam subtema yang kedua ya. Yang akan kita bahas ialah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran 1 sampai 2. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Bunda mulai ya. Teman-teman silahkan perhatikan gambar yang ada di layar. Kira-kira ini gambar apa sih teman-teman? Ya benar, ini merupakan gambar bayi. Teman-teman siapa yang merasa senang ketika melihat gambar bayi atau bertemu dengan anak bayi? Ya, sama Bunda juga merasa senang ketika bertemu dengan anak bayi. Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, bayi merupakan tahap perkembangan pertama dari kehidupan manusia. Jadi, kita semua pernah mengalami masa tahap perkembangan bayi. Teman-teman dulu adalah seorang bayi yang lucu-lucu. Nah, setelah tahap perkembangan bayi, teman-teman akan berlanjut kepada tahap perkembangan kanak-kanak. Karena tahap perkembangan kanak-kanak ini merupakan tahap perkembangan selanjutnya setelah teman-teman selesai menjadi seorang bayi. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini, yaitu anak-anak biasanya melakukan banyak hal, seperti belajar dan bermain. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman juga ya. Setelah tahap perkembangan kanak-kanak, teman-teman akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap perkembangan menjadi dewasa. Seperti gambar di sini ya teman-teman, terdapat gambar bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini merupakan manusia yang berada di tahap perkembangan dewasa. Contoh lain adalah bunda, ayah bunda di rumah, om, tante, paman, bibi, dan lain-lain. Setelah melewati tahap perkembangan kanak-kanak, teman-teman akan mengalami pertumbuhan menjadi dewasa. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Walaupun sudah menjadi dewasa, teman-teman bisa melakukan banyak hal seperti bekerja, menolong banyak orang yang sedang kesulitan. Seperti gambar di sini, yaitu sedang menolong korban bencana. Jika teman-teman menolong orang yang kesulitan, tandanya teman-teman bisa memaknai Pancasila sila kedua yang berbunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik teman-teman, setelah tahap perkembangan dewasa, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu orang tua. Di sini terdapat gambar kakek dan nenek. Tentunya teman-teman punya kakek dan nenek ya. Oke teman-teman, menjadi orang tua tandanya sudah mengalami perkembangan tahap akhir dari kehidupan manusia di bumi. Orang tua biasanya tidak melakukan banyak hal karena tubuhnya tidak sekuat saat menjadi dewasa. Oleh karena itu, kita harus saling membantu dan juga menghormati orang tua ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menyebutkan ciri-ciri tubuh manusia. Di sini ada terbagi menjadi 4 yaitu bayi, kanak-kanak, dewasa, dan orang tua. Kita mulai dari yang bayi ya. Yang pertama, ciri tubuh bayi adalah tubuhnya mungil atau kecil. Yang kedua, belum dapat berjalan. Yang ketiga, belum memiliki gigi. Paham? Sekarang kita ke tahap kanak-kanak. Yang pertama, sudah mulai tinggi. Yang kedua, tulang sudah mulai kuat. Dan yang ketiga, sudah memiliki gigi. Oke, kita lanjut ke tahap dewasa. Yang pertama, tinggi. Yang kedua, tulang sudah kuat. Dan yang ketiga, memiliki gigi dewasa atau kuat. Jadi kalau anak-anak giginya masih gigi susu, ketika sudah dewasa maka giginya sudah kuat. Untuk yang terakhir yaitu orang tua. Yang pertama, mulai bungkuk. Yang kedua,
tulang kembali melemah. Dan yang ketiga, giginya mulai lepas. Oke, kita lanjut ya. Baik, sekarang untuk menyebutkan perkembangan tubuh manusia dimulai dari bayi lagi. Pada bayi usia 1-3 bulan masih dalam tahap tengkurap. Yang kedua, untuk usia 4 bulan mulai berbicara atau berceloteh. Yang ketiga, pada usia 5 bulan bayi sudah mulai belajar duduk. Untuk kanak-kanak, yang pertama sudah belajar dengan baik, yang kedua dapat berjalan, yang ketiga dapat berlari. Untuk dewasa, yang pertama bekerja, yang kedua mampu mengangkat beban berat, dan yang ketiga menolong orang yang kesulitan atau kesusahan. Yang terakhir, orang tua. Yang pertama, lebih banyak istirahat di rumah. Yang kedua, berjalan mulai lamban. Yang ketiga, makan mulai susah karena giginya sudah tidak dapat digunakan dengan baik. Oke teman-teman, sekarang apakah teman-teman sudah dapat mengetahui ciri dan perkembangan tubuh manusia? Kalau teman-teman sudah bisa memahami, silahkan teman-teman buka buku tematiknya dan kerjakan halaman 52 pada kegiatan 2 dan halaman 53 pada kegiatan 1. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua ya. Baik, teman-teman bisa lihat di sini terdapat sebuah piring yang berisi penuh dengan makanan-makanan bergizi. Di sini ada ikan, ada anggur, ada sayur bayam, air mineral, susu, nasi, dan telur. Baik, nasi mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas dalam tubuh. Jadi kita harus memakan nasi agar kita memiliki energi. Yang kedua, ada gambar telur dan susu yang mengandung lemak. Ya, lemak ini berperan penting bagi manusia, yaitu sebagai sumber cadangan energi. Telur dan susu termasuk dalam lemak hewani karena didapatkan dari hewan, yaitu telur dari ayam dan susu dari sapi. Nah, yang terakhir di sini ada telur. Telur ini juga mengandung protein. Selain mengandung lemak, telur juga mengandung protein di dalamnya. Nah, protein ini berfungsi sebagai zat makanan yang mengganti sel-sel tubuh yang rusak serta berproses dalam pertumbuhan. Seperti itu, telur baik ya, memiliki lemak dan protein. Selanjutnya ada sayur bayam dan ikan kakap. Keduanya mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral yang dibutuhkan dalam tubuh yaitu zat besi, yodium, zat kapur atau kalsium, dan fosfor. Nah, yang terakhir ada buah. Buah apa teman-teman? Buah anggur. Buah anggur mengandung vitamin, yaitu vitamin diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh kita. Jadi kita harus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna seperti yang ada di piring tadi ya teman-teman. Baik. Berdasarkan buku halaman 62, terdapat tabel hasil panen, yaitu buahnya mangga, apel, duku, jeruk, dan jambu air. Teman-teman bisa lihat di sini jumlahnya. Oke, terdapat pertanyaan. Yang pertama, buah apakah yang hasil panennya paling sedikit? Ya benar, buah mangga. Jumlahnya adalah 1255 buah. Kemudian soal kedua, urutkan jumlah buah dari jumlah yang paling sedikit ke jumlah yang paling banyak. Yang pertama adalah 1255 buah, yaitu buah mangga. Kemudian apa lagi? Ya, 2160 yaitu jambu air. Yang ketiga, ya, 2543 yaitu apel. Yang keempat, 3670 yaitu jeruk. Dan yang terakhir yang paling banyak adalah
buah duku yaitu 4.520. Teman-teman hebat semua. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, selanjutnya dari hasil jumlah panen tersebut dapat juga kita kurangkan. Yuk kita kurangi, teman-teman. 2.549 dikurang dengan 1.217, hasilnya berapa ya? Nah, teman-teman, cara mengerjakan bisa melalui tabel seperti ini ya, dipisahkan antara satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Satuan di sini ada angka 9 dan 7, puluhan ada angka 4 dan 1, ratusan ada angka 5 dan 2, dan ribuan ada 2 dan 1. Kita kurangkan ya, 9 dikurang 7 hasilnya 2. 4 dikurang 1 hasilnya 3. 5 dikurang 2 hasilnya 3. Dan 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi hasil pengurangan dari 2.549 dikurang dengan 1.217 hasilnya adalah 1.332. Perlu teman-teman ingat ya, mengerjakan pengurangan dimulai dari yang belakang, dari satuan, puluhan, ratusan, lalu baru ribuan. Kita lanjut ya. Ayo kita mencoba lagi teman-teman pengurangannya. Sekarang 3.635 dikurang dengan 1.232, hasilnya. Oke teman-teman sudah bisa ya mengelompokkan antara puluhan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Satuan di sini ada 5 dikurang 2, puluhan ada 3 dikurang 3, ratusan ada 6 dikurang 2, ribuan ada 3 dikurang 1. Kita mulai dari belakang ya. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0. 6 dikurang 2 hasilnya 4. Dan 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi hasil pengurangan dari 3.635 dikurang 1.232 adalah 2.403. Oke, teman-teman sudah bisa ya mengerjakannya ya. Sudah pandai ya mengerjakan dari belakang ke depan, dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa langsung tanyakan ke Bunda Guru ya. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.